Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Ananda Nurmawati dari kelas 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan nomor absen 37. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pada pertemuan ke-6 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dibantu oleh Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-6 ini, kita membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ada dua, yaitu menurut KUHP dan menurut doktrin. Menurut KUHP, yang pertama ada kejahatan. Terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Dan yang kedua, pelanggaran. Terdapat dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Penjelasan selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin ada 7, yaitu yang pertama, delik formil dan delik material. Yang kedua, delik komisionis per omissionem commissa. Yang ketiga, delik dolus dan delik culpa. Yang keempat, delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima, delik aduan dan bukan delik aduan. Yang keenam, delik politik dan delik umum. Yang ketujuh, delik khusus dan delik umum. Lanjut ke pembahasan selanjutnya pada bab 3 mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak tahun 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Yang ketiga ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga ada rekriminalisasi, yang keempat ada depenalisasi, dan yang kelima mitigating. Dan pembahasan selanjutnya mengenai metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang kedua ada kompromis, dan yang ketiga adalah global. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.